Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah Imam Besar yang melintasi semua langit. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 yang berbunyi, "Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita." Ibrani 4 ayat 14 memberitahu kita bahwa Yesus Putra Allah adalah imam besar agung. Kata agung di sini berarti sempurna, menakjubkan, mulia, dan sangat terhormat. Hari ini Kristus adalah imam besar yang sempurna, imam besar yang menakjubkan, imam besar yang mulia, dan imam besar yang sangat terhormat. Perkataan manusia tidak dapat menggambarkannya dengan sepenuhnya. Hari ini ia sedang melayani rumah Allah, dan ia sedang memimpin kita memasuki perhentian. Kristus imam besar kita itu agung dalam segala pencapaiannya. Ia bahkan telah memasuki tempat maha kudus di surga dan dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Menurut perjanjian lama dalam Keluaran pasal 28, setiap kali imam besar masuk ke hadirat Allah, ke dalam tempat maha kudus, ia harus mengenakan 2 buah batu permata di atas bahunya. Dan di atas bahu itu terukir nama-nama dari ke-12 suku Israel. Ia juga harus mengenakan penutup dada yang di atasnya tercantum 12 batu permata yang juga berukirkan nama ke-12 suku Israel. Hal itu menunjukkan bahwa seluruh umat Israel berada di atas bahu dan dada imam besar. Karena bahu melambangkan kekuatan dan dada melambangkan kasih sayang. Ini menandakan bahwa umat Allah hari ini berada di atas kekuatan imam besar dan dalam kasih sayang imam besar. Ketika imam besar masuk ke dalam tempat maha kudus, ia membawa seluruh umat Allah masuk bersamanya. Dalam pandangan Allah, ketika imam besar berada di tempat maha kudus, segenap umatnya juga berada di sana. Kita berada di atas bahu dan dadanya di tempat maha kudus dan bersama-sama dia di dalam kemuliaan Allah. Kemudian, saudara-saudara, apa yang sedang ia kerjakan di dalam tempat maha kudus ini? Ia sedang menyuplaikan Allah ke dalam kita. Ketika Kristus memikul kita di hadapan Allah di tempat maha kudus, ia sesungguhnya sedang menyuplaikan Allah ke dalam diri kita. Rasul Paulus pernah berdoa agar Tuhan berkenan membuang duri dalam dagingnya dalam 2 Korintus pasal 12. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Tuhan seolah-olah berkata kepada Paulus, "Aku tidak menyingkirkan duri itu, tetapi aku akan menyuplaikan diriku sebagai anugerah ke dalam dirimu. Dengan demikian, engkau akan tahu betapa indah dan kayanya diriku. Bahkan, aku sendiri akan menambahkan diriku, unsurku ke dalam dirimu." Pengalaman atas Kristus sebagai imam besar yang memikul kita di atas bahu dan dadanya, serta yang menyuplaikan Allah ke dalam kita ini, terjadi di tempat maha kudus. Tempat di mana kita dapat menikmati Allah dan segala kelimpahannya. Mohon Tuhan membuka mata kita bahwa kita sedang berada di atas bahu dan dada imam besar kita. Ia sedang menyuplaikan anugerah ke dalam kita, sehingga kita beroleh penghiburan
dan kekuatan. Ini adalah pengalaman dan kenikmatan yang paling tinggi. Karena itu, kita harus terus maju ke depan dan memasuki tempat Maha Kudus, di mana terdapat penyertaan Allah dan kemuliaan Allah. Kita semua perlu belajar tinggal di bahu kekuatannya dan dada kasih-Nya di tempat Maha Kudus. Pengalaman ini sesungguhnya terdapat di dalam roh kita. Roma 8 ayat 34 mengatakan, Kristus duduk di sebelah kanan Allah menjadi pembela bagi kita. Roma 8 ayat 10 mengatakan, Kristus ada di dalam kamu. 2 Timotius 4 ayat 22 berkata, Tuhan menyertai roh kita. Kristus berada di surga tingkat ketiga. Kristus juga berada di dalam roh kita. Ia jauh lebih ajaib daripada arus listrik. Sama seperti listrik ada di pusat pembangkitnya. Listrik yang sama juga berhubungan dengan listrik di rumah kita. Kristus kita yang ajaib bisa berada di surga. Di saat yang sama juga berada di dalam roh kita. Puji Tuhan, kita memiliki imam besar yang telah melintasi semua langit. Ia hari ini berada di tempat Maha Kudus, senantiasa menyuplaikan Allah ke dalam kita. Lupakanlah segala lingkungan, segala kelemahan, segala kesulitan, bahkan lupakanlah seluruh diri kita sendiri. Dan ingatlah satu hal ini saja. Apa itu saudara-saudara? Yesus Kristus hari ini berada di tempat yang Maha Kudus sebagai imam besar kita. Asalkan kita memiliki imam besar yang demikian, kita memiliki segala sesuatu yang kita perlukan. Haleluya, mulia bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjadi imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Terima kasih Tuhan, hari ini aku ada di atas kekuatan-Mu, dan aku ada di dalam kasih-Mu. Hari ini Engkau ada di surga, Engkau juga ada di dalam rohku. Engkau terus menyuplaikan Allah ke dalam diriku, menjadi kekuatan, menjadi penghiburanku. Terima kasih Tuhan, segala hal yang aku butuhkan, segala hal yang aku perlukan ada pada diri-Mu. Puji syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati, kasih karunia-Nya menyertai roh kita. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.